Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina dengan NIM 3002220 dari sesi 197 mata kuliah manajemen humas. Di sini saya akan mempresentasikan materi tugas kelima tentang kegiatan public relation dan syarat menjadi praktisi public relation. Nah, tugas utama atau kegiatan utama apapun bentuknya dari seorang praktisi public relation selalu terkait langsung dengan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, dan kegiatan berkomunikasi itu bisa dibagi kepada dua hal, yaitu yang pertama ada verbal. Verbal itu dibagi juga menjadi dua, yaitu verbal lisan dan verbal tulisan. Nah, verbal tulisan ini adalah pekerjaan sesuai yang dilakukan oleh praktisi public relation dalam hal menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, menulis berbagai hal terkait dengan kegiatan-kegiatan atau event-event yang harus disampaikan kepada pers. Apakah bentuknya berita atau memang mempublish hasil karya atau produksi dari lembaga tersebut. Nah, yang kedua ada verbal lisan. Verbal lisan itu juga meliputi berbagai hal. Yang pertama ada penyelenggaraan pameran seminar. Yang kedua ada special event. Yang ketiga ada riset. Nah, yang ketiga ini apakah dalam lembaganya atau di luar lembaga tersebut. Dimaksudkan ketiga meliputi ini merupakan di tempat umum atau memang dipilih secara khusus dengan publik khusus dari lembaga tersebut. Pendapat dari Ruslan, ia menegaskan bahwa main activity and praktisi public relation di sebuah lembaga itu ada tiga. Yang pertama ada komunikator. Komunikator itu, the public relation officer, seharusnya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang handal, baik secara langsung maupun tidak langsung, berkaitan atau berkomunikasi dengan publik. Apakah menggunakan media, sarana, atau lewat event tertentu, atau bisa melalui jumpa pers atau memanfaatkan iklan. Nah, tetapi pada prinsipnya mereka memanfaatkan kemampuan komunikasi itu akan mendesain beritanya adalah si publik. Yang mendesain beritanya itu adalah si publik. Relation itu sendiri, artinya mereka berperan sebagai person spoken. Yang kedua ada main activity. Dari public relation, seorang lembaga, mereka sebagai baik upaya public relation seorang public relation lembaga harus mensupport berbagai aktivitas yang dimiliki oleh lembaga, berapapun beratnya, seperti manajemen promosi, marketing, atau kegiatan operasional lainnya dilakukan dalam rangka mempromosikan produk, jasa, atau lembaga secara keseluruhan. Yang paling utama itu adalah activity sebagai image. Seorang public relation atau petugas public relation harus menciptakan image yang positif bagi lembaganya. Yang ketiga ada image maker. Petugas public relation officer harus mampu menjadi pencipta mereka yang punya kemampuan untuk menciptakan citra positif atau image yang positif dalam rangka mencapai atau membangun reputasi yang luar biasa dari lembaga, termasuk target-target dan perusahaan atau lembaga yang dimaksud, sehingga di tangan mereka baik buruk atau berkembang atau tidaknya sebuah lembaga tersebut. Jadi tugas dari public relation ini menjadi sangat luar biasa, beban moral dan beban buruk. Hebatnya sebuah lembaga itu kadangkala tidak bisa tidak diselamatkan di mereka atau di pundak mereka. Tugas dari public relation ini yang pertama ada menginterpretasikan, menganalisis, melakukan edukasi terhadap berbagai kecenderungan perilaku publik internal dan eksternal. Kemudian bagaimana pada akhirnya mereka mampu merekomendasikan kepada manajemen untuk kemudian dibawa dalam lembaga.
dalam bentuk rumusan kebijakan perusahaan atau organisasi yang disampaikan yang sebenarnya. Bahkan kecenderungan publik sebenarnya diklasifikasikan oleh Frank Jepkin menjadi 4 situasi, yaitu yang pertama ada tidak tahu tetapi mengetahui. Yang kedua ada apatis juga tapi dia tuh peduli. Yang ketiga ada prasangka tetapi ada yang menerima. Dan terakhir ada yang memiliki atau menyebabkan terjadinya permasalahan tapi juga ada bagian yang memberikan simpati. Nah, eh, kepentingan organisasi lembaga dengan kepentingan publik itu adalah dalam kondisi manapun tugas ini menjadi sangat berat. Karena tugas public relation atau human dalam kaitannya dengan hal ini adalah mempertemukan dua kepentingan menjadi saling memahami, saling memberikan keuntungan untuk bisa saling menghormati, saling menghargai dari dua-duanya bisa dilaksanakan sehingga yang satu bisa menerima dan yang satu bisa memberi. Begitupun sebaliknya. Nah, yang ketiga ada tugas public relation ini ada mengevaluasi berbagai program perusahaan atau organisasi, khususnya yang berkaitan dengan public relation secara langsung. Tugas evaluasi ini ialah mengisyaratkan kedudukan dan wewenang public relation yang sangat tinggi dan luas. Nah, public relation ini juga mempunyai kedudukan di sebuah negara yang berkembang. Satu yang harus dipahami adalah bahwa kegiatan public relation officer di lembaga tersebut biasanya kita itu bisa melihat proses kerjaan mereka bersifat skills, artinya proses public relation itu berjalan terus-menerus selama organisasi atau perusahaan itu ada program public relation tidak berhenti, begitupun tujuan program tersebut diselesaikan, tapi akan terjadi berkembang dan terus berkembang, ibarat digambarkan mulai dari pengumpulan data dan juga ibaratkan siklus yang meningkat. Selalu dimulai dari data-data yang empirik terkait dengan berbagai hal yang ingin dicapai, dikejar, dan diperbaiki dalam rangka bagaimanapun publiknya bisa paham tentang produk atau jasa atau tentang organisasi maupun lembaga tersebut. Ketika ada masalah, data itu dikumpulkan. Ketika data didapatkan, kemudian dibawa dan didefinisikan permasalahan yang diperoleh itu di lembaga bersama dengan pengambilan kebijakan. Kemudian hasil definisi itu didudukkan bersama untuk membuat rencana dan program yang akan dijalani. Melalui rencana dan program tersebut dilakukan bentuknya dalam aksi-aksi komunikasi dalam bentuk yang berbeda, baik tertulis, lisan, maupun verbal dan non-verbal. Sebuah lembaga besar di negara yang sudah sangat maju dan berkembang, kedudukan public relation officer ini memang sangat tinggi karena mengidentifikasikan tugas mereka sebagai siklus yang tidak pernah berhenti. Jadi, berhenti pun petugasnya, program dan kegiatan ke public relation tetap berjalan. Kegiatan ke public relation itu tetap berjalan. Sebagai perusahaan atau lembaga itu ada, maka kegiatan dan siklus yang dimulai dari pengumpulan data sampai tindakan evaluasi dan dibawa kembali ke rencana berikutnya untuk pengembangan program untuk kedepannya. Nah, public relation ini mempunyai aktivitas yang pertama ada komunikasi. Komunikasi itu adalah kondisi sederhana dalam proses pertukaran ide, peran, pendapat, informasi melalui visualisasi, lisan dan tulisan, verbal dan non-verbal. Nah, yang kedua ada publisitas. Publisitas ini adalah diseminasi peran yang terencana sedemikian rupa yang sudah didesain oleh lembaga atau perusahaan melalui orang-orang yang punya kepentingan dalam public relation melalui media tertentu tanpa bayaran untuk meningkatkan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, yang ketiga ada promosi. Promosi ini aktivitas yang mengkreatasikan atau menstimulasi perhatian terhadap produk publik dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang menjadi standar dan tujuan dari lembaga atau perusahaan terhadap produk orang atau juga organisasi.
Nah, yang keempat ada proses agen. Proses agen ini bisa dimanfaatkan melalui soft news stories. Yang kelima ada integrated marketing. Fungsi public relation adalah pendukung pemasaran yang bertujuan untuk memang diberikannya ke sebuah organisasi. Ini lebih berfokus bagaimana membangun image tersebut. Nah, bagaimana cara membangun image tersebut? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama terkait dengan manajemen isu. Mengidentifikasi pekerjaan mereka, mengidentifikasi memonitor aksi publik terhadap lembaga, dan juga public relation itu adalah manajemen krisis, menghadapi berbagai macam krisis atau problem atau juga bencana dan atau juga kegiatan negatif. Yang kedua, public information officer adalah menghubung antara lembaga dengan pemerintah, lembaga dengan media, lembaga dengan publik. Nah, yang ketiga ada public affair. Public affair ini adalah bekerja mewakili lembaga atau perusahaan atau politik. Perangkat pemerintah yang punya peran dalam menentukan kebijakan dan undang-undang untuk mempertahankan statusnya. Nah, yang keempat ada financial relations. Financial relation ini adalah bagaimana lembaga pada akhirnya mampu menghadapi dan mengkomunikasikan berbagai informasi kepada pemegang saham atau pemilik modal di perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, yang kelima ada community relation. Community relation ini seorang public relation di sebuah perusahaan berperan memantapkan sekaligus meningkatkan hukuman antara organisasi atau publik secara umum. Nah, yang keenam ada internal relation. Yang ketujuh ada industrial relations. Yang kedelapan ada minority relations. Minority relation ini adalah meningkatkan hubungan dengan grup minoritas atau individual yang selama ini dipandang sebelah mata oleh publik. Nah, seorang praktisi mempunyai syarat, yaitu yang pertama, mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter, budaya, kemampuan, pendidikan, bahasa. Yang kedua, mampu berkomunikasi. Maksudnya ini menjadi utama syarat yang mutlak dimiliki oleh seorang praktisi public relation. Artinya, mereka mampu menjelaskan segala sesuatu dengan jelas, dengan sederhana, lugas, baik lisan maupun tulisan. Nah, bisa melalui media seperti gambar atau video. Nah, yang ketiga ada pandai mengorganisasikan segala sesuatu hal. Yang keempat ada memiliki integrasi personal yang sangat tinggi, baik di dalam profesi maupun kehidupan pribadinya. Yang kelima ada memiliki imajinasi. Adalah seorang public relation officer ini adalah orang-orang yang memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi, sehingga mereka itu mampu membuat jurnal internal, menulis naskah, membuat film, membuat video yang terkait dengan produk atau jasa yang menjadi andalan lembaganya. Yang keenam ada kemampuan mencari tahu. Nah, adalah jadi mereka itu adalah orang-orang yang handal yang bisa mencari tahu, memiliki insting yang sangat peka. Mereka dituntut memiliki akses informasi yang luas, sehingga relasinya itu harus banyak. Dan yang terakhir ada mampu melakukan penelitian, mengevaluasi hasil-hasil dari satu kondisi yang punya kaitannya dengan nama baik perusahaan atau lembaga, kemudian belajar dari hasil tersebut dan dibawa ke perusahaan menjadi satu statement yang diperbincangkan. Nah, hanya itu pemaparan presentasi materi tugas kelima dari saya. Hanya itu materi yang dapat saya tangkap dari video Bapak di e-learning. Baiklah, kalau ada kata yang salah atau bahasa yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.